Dua wonderkid Liga Australia gabung TC Timnas Indonesia U17. Hamdan Hamidan beri bocoran tak terduga. Wakil Indonesia permalukan Vietnam di ASEAN Club Championship. jersey khusus supporter Garuda jadi perdebatan netizen. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Wakil Indonesia permalukan Vietnam di ASEAN Club Championship. Dalam laga terakhir babak penyisihan grup ASEAN Cup Championship 2024-2025, perwakilan Vietnam harus terima dipermalukan wakil Indonesia PSM Makassar. Tan Hoa sejatinya datang ke Indonesia dengan misi wajib menang untuk kemudian lolos ke babak semifinal. Padahal hanya 3 poin yang mampu mengantarkan skuad besutan Velizar Popov itu untuk melaju ke 4 besar. Namun sayang, Tan Hoa harus gagal menuntaskan misinya setelah menelan kekalahan telak alih-alih meraih kemenangan. Ya, bermain di Stadion Kapten Iwai Dipta Gianyar Bali pada hari Rabu malam, wakil Vietnam harus kalah dari wakil Indonesia dengan skor 0-3. Dengan keuntungan sebagai tuan rumah, PSM Makassar memang memasuki pertandingan dengan sangat percaya diri. Lalu menjelang akhir babak pertama, Tan Hoa tiba-tiba meningkatkan tempo dan menciptakan beberapa situasi berbahaya. Saat Intamu mulai menunjukkan permainan apik, kiper Suan Hong malah melakukan kesalahan pada menit ke-45+3. Di mana umpannya berhasil dipotong oleh Syahrul Lasinari dan menciptakan peluang bagi Daisuke Sakai untuk mencetak gol. Lalu memasuki babak kedua, PSM Makassar hanya butuh waktu 1 menit untuk kemudian menggandakan keunggulan, di mana Victor Luis berakselerasi di sayap kiri sebelum akhirnya melepaskan umpan silang kepada Heljeta. Heljeta pun kemudian dengan mudah mencoploskan bola ke gawang tanpa ada gangguan dari pemain lawan. Tertinggal 2 gol, Tan Hoa pun terpaksa harus menyerang habis-habisan di sisa jalannya pertandingan. Namun, situasi itu kemudian menciptakan banyak ruang kosong di lini pertahanan yang kemudian kerap dimanfaatkan oleh PSM Makassar. Salah satunya dalam situasi serangan balik di menit ke-76, di mana Rizky Eka Pratama menggiring bola dari sayap kiri ke tengah. Ia kemudian memberikan peluang bagi Heljeta untuk mencetak gol keduanya dan menambah skor menjadi 3-0. Tertinggal 3 gol pun membuat Tan Hoa seolah kehilangan semangat juang dan gagal mencetak gol hingga laga usai. Hasil ini pun membuat Tan Hoa harus merelakan tiket semifinal ke BG Phantom United dan PSM Makassar. Jersey khusus supporter Garuda jadi perdebatan netizen. Dikutip dari akun Instagram Erspo pada Kamis 6 Februari, launching jersey baru Timnas Indonesia akan menghadirkan beberapa varian, yakni player issue atau PI, replika dan supporter version. Setiap varian untuk home and away akan hadir dengan 2 tipe, yakni lengan pendek dan lengan panjang. Selain itu, setiap varian dan tipe dijual dengan harga yang berbeda. Namun, netizen justru tertarik dengan varian versi supporter ini. Pasalnya harga untuk varian itu justru sangat terjangkau. Diketahui untuk harga jersey Timnas Indonesia supporter version lengan pendek ada di angka Rp199.000. Sebaliknya untuk lengan panjang di harga Rp279.000. Netizen pun diketahui mengapresiasi harga jersey itu. Mereka pun cukup senang karena harganya masih bisa dijangkau. Hanya saja masih ada nada-nada kekecewaan karena desain jersey Timnas Indonesia versi supporter disebut sangat jauh berbeda dengan versi player issue dan juga replika. Ini namanya diskriminasi penonton banget. Kalau begini yang kelihatan miskin pakai supporter version dan yang cukup kaya pakai replika dan player issue. Ini sudah ada rasa kesenjangan sosial begitu besar, sungguh menyedihkan sekali. Tulis salah seorang akun pemilik Instagram. Sebagai informasi, mengutip dari akun Instagram @lingkarfootball, untuk tipe player issue dan jersey home and away sendiri untuk lengan pendek dan dewasa dibanderol di harga Rp1.299.000. Sementara untuk anak-anak dibanderol di angka Rp1.199.000. Lalu bagaimanakah menurut kalian? Adakah tendensi untuk diskriminasi terhadap harga jersey ini? Hamdan Hamidan beri bocoran tak terduga. Staf ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Hamdan Hamidan dalam pernyataannya mengaku siap memberikan bantuan kepada para pemain lokal yang ingin menjalani karir di Eropa.
Uluran tangan semacam ini diberikan secara sukarela demi membantu perkembangan karir sang pemain. Dan baru-baru ini Hamdan Hamidan mengaku telah menjembatani keinginan satu pemain yang tengah mengincar peluang untuk melanjutkan karirnya di Benua Biru. Waktu itu kan ada pemain yang punya keinginan, lalu saya mengatakan kepada beliau, ya mungkin saya akan buatkan profil dan CV Anda. Kemudian saya kumpulkan videonya untuk saya kirim. Jelas Hamdan Hamidan. Salah satu pihak yang dihubungi Hamdan ialah agensi yang pernah menangani pemain-pemain elit semacam Juan Ferron, Hernan Crespo, dan Paulo Dybala. Menurut pendapat agen itu, pemain ini memang memiliki potensi. Maka apabila pemain yang bersangkutan bisa digeser menjadi gelandang, dia pun punya peluang besar untuk bisa bersaing di kompetisi elit Eropa. Maka menurut dia, 3 orang agen ternama di Eropa pun sudah mengakui jika memang pemain yang bersangkutan memiliki kualitas. Sayangnya Hamdan belum menyebut secara spesifik soal nama pemain yang dimaksud. Yang jelas, Hamdan sudah menyampaikan kepada sang pemain soal penilaian-penilaian yang diberikan oleh agensi. Jika merujuk pada identitasnya, pemain ini memang tidak berposisi sebagai gelandang. Namun kata Hamdan, saat sang pemain digeser menjadi gelandang, dia mendapatkan pujian yang baik dari seorang pelatih dari Liga 1. Meski membantu, namun Hamdan menegaskan dirinya tidak ingin terlibat lebih jauh dengan urusan transfer. Dia hanya membantu melakukan diagnosis terhadap sang pemain. Dua wonderkid Liga Australia gabung TC Timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 setelah finish runner-up di babak kualifikasi. Dan pada babak penyisihan Piala Asia U17 2025 ini, skuad Garuda Muda tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Jelang melakoni pertandingan tersebut, skuad asuhan Novaryanto pun terlihat sudah mempersiapkan diri dengan menjalani pemusatan latihan. Latihan keras diterapkan Coach Novaryanto untuk meningkatkan kondisi fisik para pemain Timnas Indonesia U17. Demikianlah keterangan unggahan akun Timnas Indonesia. Rupanya, selama pemusatan latihan, Timnas Indonesia dikabarkan memanggil sejumlah pemain keturunan di kompetisi luar negeri untuk ikut bergabung. Dua nama yang belakangan santer dikabarkan bakal bergabung dengan TC Timnas Indonesia U17 adalah Alamar Wijaya dan Jamie Gani. Menurut keterangan dari akun Football.Indonesia, kedua pemain itu direncanakan tiba di Indonesia sebelum tanggal 10 Februari. Namun belum diketahui apakah dua pemain itu memang bakal dipanggil Nova ke Timnas Indonesia U17 atau tidak. Namun jika melihat statistiknya, kehadiran Alamar Wijaya dan Jamie Gani sendiri memang bisa jadi amunisi berharga buat Garuda. Menurut keterangan dari Football.Indonesia, baik Alamar Wijaya maupun Jamie Gani sama-sama berposisi sebagai penyerang. Alamar Wijaya sendiri misalnya, pemain berusia 16 tahun itu merupakan striker muda dari tim Gold Coast U18. Memiliki postur tubuh 175 cm, Alamar Wijaya dikenal punya kecepatan dan kemampuan penetrasi ke kotak penalti lawan dari sisi sayap. Sementara itu Jamie Gani merupakan predator kotak penalti yang masih berusia 16 tahun dan sekarang sedang memperkuat Radial Mare Lions U18. Tentu dengan tinggi mencapai 183 cm, kehadiran Jamie Gani bisa menjadi pemantul atau goal getter Timnas Indonesia U17 melalui bola udara.